Kalena dhammat sawanang etamang kalamuttamang. Video part 10 Magical, perjalanan beliau dalam mencapai kebangkitan spiritual dan pencerahan. Kompilasi berasal dari bahasa Thai dan ditulis oleh Bhikkhu Dik Silaratano. Alih bahasa ke bahasa Indonesia, Karya Siri. Tidak terdapat informasi siapa pencetak buku ini maupun tahun pencetakannya. Pada video part ke-10 ini, kita akan mulai ke bagian 3, yaitu intisari, dengan membacakan subbab Jalan Kama yang Bersimpangan. Melihat keras kepala dalam diri mereka, orang pandai mengenali. Melihat kemurungan atau kesuraman, mengenali kemurungan. Melihat delusi atau kebodohan, mereka mengenalinya juga. Mereka melihat kesalahan mereka sendiri. Mereka tidak mencoba menyalahkan orang lain. Jalan Kama Bersilangan. Magical meningkatkan usahanya 2 kali. Ia selalu memulai meditasinya dengan bertekad mengarahkan fokusnya ke dalam pikiran dan memegangnya di sana. Menambatkannya dalam hatinya. Tetap mengarahkan fokus ke dalam bagi Magical berarti menuju ke batin terjun bebas. Begitu menutup mata, alasnya jatuh dan ia merasa dirinya jatuh ke dalam ruangan seolah jatuh dari tebing atau ke dalam sumur. Fragmen atau penggalan bayangan berpendar selama beberapa saat dan kemudian sama sekali hening, tenang, kepuasan. Tetapi di balik ketenangan tersembunyi momentum hampir refleksif yang segera memantul aliran kesadaran kembali ke alam bayangan berkeping-keping. Tergantung dalam ruang aliran batin, Magical merasa berada di rumah. Ia telah belajar menavigasi jalan tembus misterius dengan santai. Mengikuti pengenalan sekejap mata, keberadaan, emosi, kesadaran tak terwujud, ia terjun ke dunia lain, alam keberadaan dewa yang tak terbilang jumlahnya. Hasratnya untuk mengerti kebenaran mengemudikan dia untuk mengamati atau meninjau tinggi dan dalam dari makhluk sansara yang lebih baru. Selalu terus mengamati. Ia memperhatikan bentuk-bentuk dewa, arti dialog mereka, kebiasaan, adat, dan keyakinan mereka. Dengan tajam, ia memusatkan mata dewanya. Ia mengira alam semesta batin sebagai pemahaman atau petunjuk yang mungkin bisa membantunya menemukan kebenaran ajaran Buddha. Lagi-lagi, ia menjadi korban akibat kecenderungan kesadaran pikirannya keluar. Sewaktu berjuang sendirian mendalami meditasinya, Magical tidak menyadari bahwa salah seorang murid dekat Ajahn Mun baru saja mencapai tingkat final dari menyadari kebenaran Dhamma. Dan jalan kama mereka akan segera bersilangan. Ajahn Mahaboa Nyana Sampano menuju Gunung Phupan menghadiri kremasi Ajahn Mun. Beberapa hari berjalan kaki membawanya ke Wat Doi Dhammachedi, gunung di mana Ajahn Kongman retret, di mana beberapa tahun sebelumnya Magical telah berjuang begitu bersemangat dengan temperamen keras kepalanya. Sebagai prajurit spiritual sempurna, Ajahn Mahaboa menyerang kekotoran batin seolah mereka adalah musuh mematikan. Sama sekali tidak menerima kependekan dari kapitulasi atau ringkasan pokok mereka.
Bertahun-tahun meditasi menyerupai perang habis-habisan. Tiap sesi duduk seperti peperangan berhadap-hadapan. Setiap sesi berjalan merupakan perjuangan antara hidup dan mati. Satu demi satu seteru dalam batin dipukul mundur, tanpa belas kasihan. Tak ada tawanan diterima. Tetap, beliau mengejar mereka tanpa kasihan, mencari sumber kekuatan tersembunyi mereka. Dimulai dari kotoran batin yang paling menonjol dan nyata, para prajurit, beliau membersihkan jalan dan bertempur sampai mencapai pasukan elit. Lebih halus dan penipuan lebih licik yang mengepung, mengelilingi, dan melindungi pemimpin mereka yang sukar ditangkap, yakni delusi fundamental tentang pokok intisari sejati pikirannya. Delusi terpenting yang menggerakkan kekuatan dari keserakahan dan kemarahan selalu dengan licik sembunyi bersemayam dalam relung hati terdalam. Menjadi pemimpin seluruh alam samsara. Delusi dipertahankan mati-matian oleh tentara kotoran batin yang dahsyat, hebat. Untuk membebaskan pikiran dari momok atau bencana, pengawal-pengawalnya ini harus dilucuti senjatanya dan dikuliti, ditelanjangi dari kekuatan menipunya. Untuk mematahkan kubu benteng dari delusi fundamentalnya sendiri, Ajahn Mahaboa menghimpun kekuatan tertinggi, kesadaran dan kebijaksanaan, dan menetapkan pengepungan pada sanctum atau tempat suci delusi terdalam. Menghadapi perlawanan dengan kesadaran dan melemahkan merusak mereka dengan kebijaksanaan, secara metodis kekuatannya mendekati benteng musuh. Ketika semua kotoran batin akhirnya dilenyapkan, satu-satunya yang tersisa dalam batin adalah sang pemimpin besar, pokok atau biang keladi yang mendasari delusi menciptakan dan mengabadikan siklus daur ulang kelahiran dan kematian itu. Serbuan serangan terakhir telah dimulai. Dengan pukulan menggeledek dari kekuatan luar biasa dan brilian gilang gemilang, sisa dari delusi dihancurkan, menyebabkan seluruh bangunan keberadaan sangsara roboh dan hancur. Hanya meninggalkan intisari pikiran sejati, mutlak murni, dan bebas dari semua kotoran. Arahat lain yang sepenuhnya tercerahkan telah muncul ke dunia. Di tahun yang sama, setelah musim hujan berakhir, Mechikeu menyaksikan markah bersifat ramalan atau nimitta atau pertanda. Bulan dan bintang-bintang di sekitarnya jatuh dari langit. Ia menafsirkan markah itu berarti guru meditasi yang luar biasa, diikuti oleh sekelompok murid yang berbakat, akan segera tiba di Banhuaisai. Ia menjadi amat bergairah. Yakin bahwa biku ini adalah guru meditasi yang diberitahu Ajahn Mun kepadanya bertahun-tahun yang lalu. Tanah tinggi di puncak pegunungan diratakan oleh kumpulan batu pasir berwarna hitam yang mengikuti kontur bergelombang tanah ke tempat masuk gua. Mechikeu dengan yakin memberitahu para biarawati bahwa tahun yang akan datang akan melihat kedatangan sekelompok Dhutangga biku yang dipimpin oleh guru meditasi besar. Ia belum tahu siapa biku itu, tetapi ia telah merasakan pertanda yang tak mungkin salah. Ia membandingkan kedatangan beliau dengan sewaktu Ajahn Mun membawa sekelompok biku ke Banhuaisai
ketika ia masih gadis belia. Di bulan berikutnya, sebagaimana ramalannya, beberapa kelompok dutangga biku datang dan pergi. Dengan harapan dan antisipasi, Mechikeu berjalan ke perkemahan hutan mereka dan menyambut dan mengaturkan hormat kepada mereka. Tetapi setiap kali ia merasa kecewa. Merasa pasti mereka bukanlah biku yang digambarkan dalam markahnya. Pada Januari 1951, Ajan Mahaboa mengembara dari Gunung Puphan memimpin sekelompok dutangga biku. Mereka berkemah di kaki bukit pepohonan kayu yang lebat ke utara Ban Huai Sai. Mereka berkemah di bawah pohon, dalam gua, di atas daerah pegunungan, dan di bawah tebing yang menggantung. Hidup sederhana dan praktek meditasi cara tradisional dutangga. Ajan Mahaboa memilih tinggal di gua di puncak landai halus dari daerah pegunungan, lebih dari 1 mil dari pusat desa. Beliau tinggal di gua Nok An, bersama seorang samanera sebagai pembantunya. Gua Nok An adalah gua yang luas dan panjang, yang bersarang tepat dengan sempit di bawah tebing yang menonjol menggantung. Dan di tempat masuknya, batu-batu rata menyebar. Tempat tinggal yang sejuk dengan ventilasi baik. Dan lingkungan bersinar alami, damai dan harmonis. Ketika berita kedatangan Ajan Mahaboa mencapai daerahnya, Mechikeu memimpin beberapa orang biarawati mendaki tebing yang curam dan jalan gunung yang berliku untuk menemui beliau. Mendekat pintu masuk, Mechikeu melihat Ajan Mahaboa duduk di batu rata tepat di depannya. Tak bisa menahan kegembiraannya. Dengan cepat ia membalik dan dengan senyum gembira berbisik. Itu dia, guru meditasi hebat yang saya ceritakan kepada kalian. Dengan hati-hati, dengan gerakan menghormat, para biarawati mendekat ke Ajan Mahaboa. Mereka menekuk lutut di depan tempat duduknya dan dengan anggun namaskara 3 kali. Setelah bertukar sapa dengan beliau, Mechikeu menyebutkan bahwa dulu ketika ia masih seorang anak perempuan, ia telah bertemu dengan Ajan Man. Ia menjabarkan dengan detil adegan masa kanak-kanaknya. Dimulai bagaimana Ajan Man mengajar ia meditasi dan betapa kemudian beliau melarangnya meditasi tanpa kehadirannya. Rasa hormat yang dalam kepada Ajan Man, ia telah meninggalkan semua upaya meditasi selama bertahun-tahun. Hanya setelah ia menjadi biarawati, ia mulai meditasi lagi dengan sungguh-sungguh. Sebagai murid dekat Ajan Man, Ajan Mahaboa bingung. Mengapa Ajan Man melarang Mechikeu meditasi? Segera setelah ia memberitahu Ajan Mahaboa tentang markah yang banyak sekali, dengan cepat Ajan Mahaboa menyadari alasan itu. Ketika bertemu Ajan Mahaboa, Mechikeu telah amat larut mengalami fenomena aneh dan tidak lazim sewaktu meditasi samadhi selama lebih dari 10 tahun. Jika gagal melihat penampakan, ia percaya bahwa ia mendapat manfaat sedikit dari meditasi. Telah sepenuhnya kecanduan pada petualangan batin ini. Ia meyakini dirinya bahwa mereka mewakili jalan sesungguhnya menuju nibbana dan ke akhir dari semua penderitaan. Dengan serentak,
Ajahn Mahaboa mengenali kesalahan fundamentalnya. Tanpa guru meditasi yang amat ahli untuk menahan eksesnya, ia dengan mudah terseret pikiran yang suka berpetualang dan dinamis, sehingga salah mengartikan pengalamannya dan salah mengarahkan usahanya menuju ke tujuan yang salah. Tetapi Ajahn Mahaboa juga tahu bahwa seseorang dengan kekuatan pikiran seperti Meiji Keo bisa maju amat cepat dalam Dhamma. Begitu ia belajar melatih pikirannya dengan benar. Ajahn Mahaboa menyadari bahwa, seperti juga Ajahn Man, Meiji Keo akan mampu menggunakan kemampuan tidak biasa adi biasanya dengan amat dalam dan menakjubkan untuk membebaskan dirinya dari penderitaan dan membantu makhluk lain yang melakukan hal yang sama. Semenjak itu, Meiji Keo mengunjungi Ajahn Mahaboa secara teratur di gunung. Seminggu sekali, di kala senja hari Uposatha, ia dan biarawati Ban Huai Sai mendaki gunung berliku untuk menghormati Ajahn Mahaboa dan kemudian mendengar ceramah beliau yang membangkitkan semangat. Ketika selesai, beliau bertanya kepada biarawati tentang meditasi mereka. Setiap kali Ajahn Mahaboa bertanya kepada Meiji Keo, ia hanya bicara tentang fenomena luar biasa, bermacam setan dan arwah tak berbentuk yang ia jumpai. Perjalanan ekstensif alam surga dan neraka membekalinya dengan pengetahuan pertama dari beragam makhluk yang tinggal di sana. Ia menjabarkan keadaan batin setan dan sirkumstansi kehidupan dengan detail. Dan bagaimana kama sebelum mereka, sehingga akibatnya mereka dilahirkan di alam-alam ini. Tampak jelas, Meiji Keo terperangkap oleh markah-markah aneh dan pengetahuan adi biasa yang diungkapkan mereka. Ini mengkhawatirkan Ajahn Mahaboa. Beliau heran pada kemampuan batin luar biasa Meiji Keo, tapi menyadari bahwa ia belum cukup kendali untuk mengatasi pilihannya untuk meditasi dengan aman sendirian. Bukannya mengirim perhatiannya keluar dan merasakan fenomena eksternal. Beliau ingin agar Meiji Keo belajar bagaimana menjaga pikiran agar tetap mantap fokus ke dalam tubuh dan pikirannya sendiri. Hanya dengan menjaga mantap kesadaran berpusat ke dalam, bisa mengatasi kotoran batin. Kotoran batin yang mencegah meditasinya ke tingkatan lebih tinggi. Ajahn Mahaboa menjelaskan bahwa tujuan inisial atau awal dari meditasi adalah mengembangkan samadhi yang benar, sama samadhi. Untuk berlatih samadhi yang benar, dia harus melepas obsesinya pada pikiran dan bayangan yang memasuki kesadarannya. Ia harus membebaskan pikiran dari batasan-batasan yang tak perlu, yang disebabkan kebiasaan berfokus pada isi pikiran dan imajinasi. Melalui praktek samadhi yang benar, dia dapat langsung mengalami sifat esensial pikiran yang mengetahui, yang memungkinkan dia memeriksa fenomena fisik dan mental dengan melepas objek. Intisari atau pokok pikiran yang mengetahui adalah kesadaran lebih luas daripada persepsi bayangan, bentuk pikiran, dan perasaan. Ia adalah ruangan dalam batin tanpa rintangan yang berisi segalanya, tapi tidak menahan apapun.
Begitu kekuatan kebangkitan mental ini dapat dikembangkan, ia dapat diperbaharui dan diperdalam tanpa batas. Sebelum penerobosan itu muncul, perhatian berlebihan pada fenomena eksternal mengalihkan dari tujuan primer, yakni mencapai sumber dari kesadaran itu sendiri. Pada awalnya, Ajahn Mahaboa hanya mendengarkan Mechi Keo menceritakan petualangan tidak lazimnya. Beliau dengan berhati-hati mengukur kondisi energi pikiran spiritualnya dan kemudian dengan lembut mencoba membujuknya agar mengarahkan aliran kesadarannya ke dalam sumber aslinya. Beliau mengulang bahwa kesadaran adalah fungsi dari pikiran, bukan intisari atau pokok pikiran. Ia harus melepas kesadaran dan membiasakan kesadaran, membiarkan intisari sejati pikiran bersinar tampil ke depan. Ketika Ajahn Mahaboa memperhatikan setelah beberapa minggu, ternyata ia mengabaikan nasihatnya. Beliau bersikeras agar ia menjaga seluruh fokus mentalnya semata-mata ke dalam untuk beberapa waktu selama meditasi. Ia masih bisa mengarahkan kesadarannya untuk mengamati fenomena luar dari waktu ke waktu. Tetapi ia juga harus memaksanya tinggal di rumah di saat lain. Beliau mendorong dia untuk belajar bagaimana mengendalikan pikiran sehingga mampu mengarahkan aliran kesadarannya ke dalam atau keluar sesuka hatinya. Karena penglihatannya melibatkan kontak dengan lapangan indera batin internal, Mechi Keo memandang mereka sebagai penjelajahan batinnya sendiri. Ia percaya dengan menyelidiki fenomena yang timbul dalam samadhi meditasinya, ia dapat belajar kebenaran tentang wawasan kesadaran atau consciousness awareness yang dirasakan mereka. Dengan keras kepala dan tak mau mengalah dan ragu mengubah cara pendekatannya, ia mulai melawan ajaran Ajahn Mahaboa secara terbuka. Berdebat bahwa meditasinya sudah membekalinya dengan pengetahuan dan pemahaman yang bersifat mendalam. Ia tidak melihat alasan untuk berubah. Ajahn Mahaboa dengan sabar menjelaskan bahwa fenomena yang ia saksikan adalah benda semata yang memang sudah tentu berada di alam semesta. Mereka tidak lebih istimewa daripada benda-benda yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Meski dunia yang tampak dalam penglihatan spiritualnya adalah alam yang tampak senyata dan khusus tersendiri sebagaimana alam manusia, mereka hanyalah se-eksternal juga terhadap kesadaran yang merasakan mereka. Meski tidak solid atau padat dan nyata seperti objek material dari persepsi, mereka tetap terpisah dari kesadaran yang mengetahui mereka. Pada pokoknya, dari pandangan pengamat, tak ada beda antara objek fisik dan spiritual. Semua adalah objek dunia luar. Beliau menginginkan agar dia membalikkan arah fokusnya, menghentikan aliran keluar kesadaran, dan membalikkan ke dalam untuk menyadari intisari atau esensi pikiran yang sejati sesungguhnya, sumber dari kesadaran itu sendiri. Mechi Keo terus-menerus menangkis. Tidak seperti mata fisik, mata batin dapat melihat benda aneh tak lazim dan menakjubkan.
mata batin mampu melihat beragam setan dan makhluk tak berwujud lainnya. Ia, mata batin, dapat melihat dan interaksi dengan dewa-dewa di semua alam dewa. Ia, mata batin, dapat melihat kaitan kehidupan masa lampau dan dengan tepat atau akurat dan meramalkan kejadian masa depan. Ia mempertahankan bahwa pengetahuan jenis ini dan penglihatan ini adalah superior, lebih hebat daripada yang dapat dirasakan oleh indria biasa. Ajan Mahaboa tidak mentoleransi keras kepala untuk jangka waktu yang tak terbatas. Tiba-tiba mengubah arah, beliau menuntut dengan desakan kuat dan berkuasa bahwa ia harus mencegah pikirannya berpetualang keluar untuk merasakan fenomena halus spiritual. Kesadaran salah arah seperti itu tak akan pernah membantunya mengatasi fundamental yang menyebabkan kelahiran, tua, dan mati. Beliau mengingatkan bahwa beliau mengajarkan ini demi kebaikannya sendiri dan memperjelas bahwa beliau berharap instruksinya dipatuhi. Meskipun ditegur, diperingati Ajan Mahaboa, Meiji Keo merasa begitu percaya diri pada pengetahuannya dan pengertian, sehingga ia meneruskan meditasi seperti sebelumnya. Dan kemudian berdebat dengan beliau lagi tentang nilai sesungguhnya itu. Jengkel dan betul-betul letih terhadap pendirian kerasnya, Ajan Mahaboa menjadi galak. Beliau meninggikan suaranya dan gerak tangan atau isyarat memaksa beliau melarangnya untuk mengarahkan kesadarannya keluar menemui fenomena eksternal. Dengan tanpa syarat, beliau memerintahkan untuk membalikan arah fokusnya. Dan setiap kali tetap menjaga porosnya ke dalam. Beliau tidak kenal kompromi. Hanya dengan menerima ajaran beliau dan mempraktekannya dengan rajin, dia baru bisa melenyapkan unsur kotoran yang mengabutkan batinnya. Lewat waktu senja, Meiji Keo bersikeras kepala melanjutkan debat kasusnya. Ajan Mahaboa sekonyong-konyong memutuskan percakapan dan dengan kasar mengusir dia dari hadapannya. Beliau mentah-mentah memberitahu dia agar meninggalkan gua segera dan jangan pernah kembali. Dengan kata-kata yang betul-betul keras dan berapi-api, beliau menghukumnya di hadapan para biarawati lain. Meiji Keo tercengang oleh hebatnya serangan kalimat verbal dan keseriusan nada beliau. Kesudahan seperti itu tak pernah terpikirkan olehnya. Meiji Keo meninggalkan gua Ajan Mahaboa dengan air mata berlinang, merasa sama sekali habis binasa. Rasa percaya dirinya hancur. Dengan teguran keras yang masih berdering di telinganya, ia melanjutkan perjalanan panjang kembali ke biara, merasa ia tidak akan pernah melihatnya lagi. Dengan hati remuk, Meiji Keo bersusah payah menuruni gunung yang terjal, dicengkram oleh dilema. Ia yakin saat pertama kali melihat Ajan Mahaboa bahwa dia bisa mengandalkan beliau sebagai guru yang tepat untuk membimbing meditasinya. Kini beliau telah tanpa upacara resmi menghukum dengan mengusirnya pergi. Siapa lagi yang dapat ia andalkan untuk bimbingan ahli? Setelah begitu lama bertahun-tahun mencari guru seperti itu, Meiji Keo kini merasa harapannya sirna. Demikianlah saya akhiri pembacaan video part 10 dengan membacakan
subbab Jalan Kama Bersilangan dari bagian 3 intisari. Pada video part ke-11, saya akan membacakan subbab berikutnya, yaitu pertanda Dhamma. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etammang kalamutamang